Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Sevia dengan NIM 0603523072. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Putri Khairi dengan NIM 0603523059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila dengan NIM 0603523074. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaidan Alfayat dengan NIM 0603523089. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Hidayat dengan NIM 0603523051. B.F. Skinner atau Burrhus Frederick Skinner lahir pada 20 Maret 1904 dan meninggal pada 18 Agustus 1990. Ia adalah seorang psikolog Amerika Serikat terkenal dari aliran behaviorisme. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan. Setiap makhluk hidup pasti selalu berada dalam proses bersinggungan dengan lingkungannya. Di dalam proses itu, makhluk hidup menerima rangsangan atau stimulan tertentu yang membuat bertindak sesuatu. Rangsangan itu disebut stimulan yang mengunggah. Stimulan tertentu menyebabkan manusia melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan konsekuensi tertentu. Teori-teori B.F. Skinner. 1. Teori belajar. Skinner mengembangkan teori belajar yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov, yaitu teori pengondisian. Teori tersebut mendefinisikan belajar sebagai satu tanggapan dari rangsangan tertentu. 2. Teori ganjaran dan hukum. Skinner merupakan salah satu tokoh dalam behaviorisme yang menyatakan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh lingkungan. 3. Konsep pembelajaran terprogram. Konsep pembelajaran terprogram dikemukakan oleh Skinner pada tahun 1950. Program pembelajaran diadakan setelah peserta didik melakukan beberapa tahapan tertentu. Peserta didik kemudian didukung untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang diikutinya. 4. Teori kepribadian. Skinner merupakan tokoh behaviorisme yang menolak keberadaan teori kepribadian. Baginya belum tersedia data yang bersifat fakta secara memadai untuk membahas mengenai teori kepribadian dalam segala hal. 5. Teori pemerolehan bahasa. Skinner berpendapat bahwa penguasaan bahasa oleh anak-anak dapat memperoleh penguatan positif maupun penguasaan negatif. Setiap pengucapan kalimat yang benar akan memberikan penguatan yang bersifat positif. 6. Behaviorisme radikal. Behaviorisme radikal merupakan jenis behaviorisme yang baru yang dikembangkan oleh Skinner. Tujuannya untuk menjelaskan kerumitan hubungan antara rangsangan dan tanggapan hingga ke pembentukan perilaku. Selanjutnya adalah Clark L. Hull. Siapa itu Clark L. Hull? Leonard Hull adalah psikolog asal Amerika yang lahir pada tanggal 24 Mei 1884 di New York, Amerika Serikat. Hull meninggal pada tanggal 10 Mei 1952 di New Haven, Amerika Serikat saat ia berumur 67 tahun. Clark L. Hull, seorang psikolog yang terkenal dengan metode eksperimental kuantitatif untuk pembelajaran dan fenomena hipnosis, serta upayanya untuk memberikan ekspresi matematis pada teori psikologi. Pemikiran Hull. Behavioris harus memandang subjek mereka sebagai mesin. Behavioris Hull yang mekanistik memberikan pandangan yang jelas mengenai metode-metode yang seharusnya digunakan dalam sebuah studi, yaitu harus objektif dan harus kuantitatif. Bagi Hull, motivasi dasar adalah kondisi kebutuhan tubuh yang muncul dari sebuah penyimpangan dari kondisi-kondisi biologis optimal. John Brodus Watson adalah seorang psikolog Amerika yang mempopulerkan teori ilmiah behaviorisme, menjadikannya sebagai aliran psikologi. Watson memajukan perubahan dalam disiplin psikologi ini melalui pidatonya pada tahun 1913 di Universitas Columbia, berjudul Psikologi sebagai Pandangan Behavioris. Melalui pendekatan behaviorisnya, Watson melakukan penelitian tentang perilaku hewan, membesarkan anak, dan periklanan, serta melakukan eksperimen kontroversial Albert kecil dan eksperimen Kerplunk. Dia juga editor Psychological Review dari tahun 1910 hingga 1915. Survey Review of General Psychology yang diterbitkan pada tahun 2002 menempatkan Watson sebagai psikolog ke-17 yang paling banyak dikutip di abad ke-20. Pemikiran Watson mengemukakan bahwa segala perilaku manusia, baik itu emosi maupun aktivitas fisik, sebenarnya hanya ilusi berasal stimulus serta respon terhadapnya.
Siapa itu Ivan P. Pavlov? Ia lahir pada tanggal 14 September 1849 dan wafat pada tanggal 27 Februari 1936. Ia adalah seorang fisiolog dan dokter dari Rusia. Ia dilahirkan di sebuah desa kecil di Rusia Tengah. Keluarganya mengharapkannya menjadi seorang pendeta, sehingga ia bersekolah di seminari teologi. Pemikiran Ivan P. Pavlov. Adapun teori yang telah dikemukakan oleh Ivan P. Pavlov berdasarkan eksperimen yang sering disebut sebagai teori pembiasaan klasikal. Pavlov merupakan seorang ilmuwan besar Rusia yang berhasil menggondol hadiah Nobel pada tahun 1909. Pada dasarnya, classical conditioning adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Pembiasaan klasikal ini termasuk pada teori behaviorisme. Behaviorisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang harus diamati, bukan dengan proses mental. Menurut kaum behaviorisme, perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan dapat dilihat secara langsung. Edwin Ray Guthrie lahir 9 Januari 1886 sampai 23 April 1969 di Lincoln, Nebraska. Edwin Ray Guthrie adalah seorang psikolog perilaku yang mulai karirnya sebagai guru matematika dan filsuf. Namun dia menjadi psikolog pada usia 33 tahun. Guthrie lulus pada usia 17 tahun setelah menulis tesis senior menyatakan bahwa sains dan agama karena bergantung pada kata-kata dan kata-kata menjadi simbol yang bergantung pada makna pada pengalaman pengguna dan auditornya. Minat psikologi ketika Guthrie melanjutkan sekolah pasca sarjana fokus pada pendekatan teoritis terhadap psikologi dibandingkan dengan pendekatan penelitian eksperimental. Guthrie juga memiliki teori tentang bagaimana hubungan bekerja bertentangan dengan teori Thorndike. Ahli teori pembelajaran lainnya pada masanya, Guthrie berpendapat bahwa hukumannya hanya akan efektif jika jumlah perubahan perilaku yang ditimbulkan oleh hukuman tersebut melanggar kebiasaan. Guthrie percaya bahwa lusinan gerakan kecil membentuk apa yang dianggap sebagai satu perilaku, mirip seperti melambaikan tangan. Sebenarnya melibatkan puluhan gerakan otot. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.